Hai guys, kembali lagi bersama gua di MVT21. So, hari ini aku akan ngelanjutin 3AM Part 2 alias season 2-nya yang dirilis pada tahun 2014. Nah, kalau kemarin kan ketiga ceritanya gak ada sangkut pautnya, gak saling berkesinambungan gitu. Yang kedua, ceritanya saling berkaitan dan sama juga kejadian horor ini terjadi tepat pukul 3 dini hari. Konon, ada kepercayaan bahwa makhluk halus mencapai kekuatan penuhnya pada pukul 3 dini hari. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu berjudul The Third Night. Cerita dimulai dari seorang pria yang bekerja pada sebuah toko barang imitasi bernama Tar. Bolak-balik dia merasa ketakutan dan merasa kayak dihantuin gitu, lantaran mengingat beberapa hari lalu temannya yang bernama Rang meninggal dunia. Karena merasa gusar dan kepo, teman kerjanya bernama Mut memaksanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Mulailah Tar bercerita. Rang adalah ketua geng motor sekaligus seorang seniman tato yang sangat-sangat diidolakan oleh Tar. Dia sangat keren, cool, dan oke lah pokoknya. Suatu hari terjadilah kecelakaan yang menimpa Rang karena dia mengejar Koi yang berselingkuh dengan teman dekatnya bernama Boso. Karena tahu nih kalau pacarnya selingkuh, Rang nekat mengejar Boso dan Koi sampai ia tak mampu mengendalikan laju motornya yang kencang, hingga menabrak pembatas jalan. Meninggal deh dia. Acara pemakaman dimulai, kayak doa-doa gitu. Semua teman-teman geng motornya datang dan ada beberapa biksu juga yang jadi juru doa di sana. Jadi mereka ngelayat tuh pakai pakaian metal dong. Ya udah lah ya, namanya juga geng motor. Bahkan si Koi mantan pacarnya juga dengan pedenya datang di rumah duka bersama selingkuhannya yaitu Bozo. Sampai-sampai saat mereka berdua memberi penghormatan pada mayat Rang, tiba-tiba mayatnya jatuh dari peti. Pasca kematiannya itu terungkap fakta bahwa ternyata teman-temannya memang menginginkan Rang mati demi mendapatkan uangnya. Di sini ada Bozo, ada teman laki-lakinya yang nggak tahu namanya siapa, dan terakhir adalah Tar. Mereka bagi tugas, jadi ada yang cari ATM-nya di rumah dan ada yang cari ponselnya Rang di jalan. Tar punya tugas mencari ATM-nya Rang di rumah sendirian, sementara keempat lainnya mencari ponsel Rang di jalan setelah kecelakaan. Nah, hal ini dilakukan tepat setelah 3 hari kematian Rang. Jadi mereka-mereka ini cuma ngincer duitnya Rang gitu loh, ngerti kan maksudku? Gak semudah itu saat Tar datang ke rumah Rang untuk mencari ATM, dia juga harus mendapatkan beberapa teror dan sekilas melihat bayangan masa lalu Rang yang sempat melihat pacarnya selingkuh dengan temannya sendiri. Bahkan, Tar juga didatangi Rang lewat mimpi mengatakan kalau kau membutuhkan uangnya, ambillah seperlunya lalu berhentilah. Kemudian Tar bangun dan mendapati ATM itu ada di atas kasur. Tapi lagi-lagi dia harus melihat hantu Rang yang muncul secara tiba-tiba dan ia pun langsung kabur. Sementara di sisi lainnya, Bozo dan Koi yang tengah mencari di mana ponsel Rang jatuh juga harus mendapatkan teror yang tak kalah mengagetkan dan bikin bulu kuduk merinding. Biasa aja sih, mulai dari munculnya Rang secara tiba-tiba dan mendapat panggilan misterius dari handphone Rang padahal orangnya sudah meninggal dunia. Dan dua temen yang gak tahu namanya ini, mereka tiba-tiba ngibrit kabur setelah melihat penampakan Rang dan langsung tertabrak mobil sampai meninggal dunia seketika itu juga. Nah, dari sini baru keungkap fakta setelah HP-nya tiba-tiba menyala dan menunjukkan video bahwa kedua manusia ini justru sangat senang atas kematian Rang, bahkan mengolok-oloknya karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Di sisi lainnya lagi, Bozo dan Koi kabur kan tadi. Mereka harus menghadapi serangan goib dari Rang sampai menyebabkan mereka berdua jatuh dan pingsan. Beberapa saat setelah bangun, Bozo langsung dibunuh oleh Rang. Gue kuat.
Dan beberapa saatnya lagi setelah si Koi bangun, dia nangis karena selingkuhannya meninggal. Tak lama setelahnya tiba-tiba Tar datang. Koi tertatih-tatih bangun menghampirinya, namun sayangnya dia harus tewas tertabrak mobil. Singkat cerita, keesokan harinya, karena Tar udah bawa ATM nyarang dan iseng-iseng membobol pinknya, Tar berhasil masuk dan mendapati uang 1 juta BET di ATM nyarang. Tanpa pikir panjang, Tar mengambilnya 100.000 BET. Karena jiwa rakusnya tiba-tiba muncul, Tar kembali mengambil uangnya lagi tanpa mengindahkan perkataan Rang tentang kalau kau membutuhkan uangnya, ambillah seperlunya lalu berhentilah. Nah, untuk pengambilan yang kedua ini gak berhasil karena tiba-tiba pinnya salah dan gak bisa masuk lagi. Jadi Tar hanya punya 100.000 BET untuk mewujudkan keinginan ibunya. Dari semua teman-temannya Rang, yang paling tulus temenan sama Rang ya cuma Tar doang. Gak pernah ngejelek-jelekin atau menusuknya dari belakang. Makanya dia bisa punya kesempatan ngambil uangnya Rang. Gitu mungkin. Untuk cerita yang pertama ini, tamat. Kita masuk ke pembahasan yang kedua berjudul The Convent, yang artinya biarawati. BTW, biarawati tuh kalau udah jadi hantu ngeri banget sumpah. Jadi keinget film The Conjuring sama The Nun aku. Dua film yang sampai sekarang merasa ngeri ngelihat biarawati. Gak sih, gak semuanya ya. Setelah Tar tadi cerita mengenai hal yang menimpanya, tiba-tiba bosnya datang menyuruhnya untuk beli makan, dan kemudian cerita dilanjutkan oleh dua orang ini mengenai biarawati yang kejam. Kita langsung masuk scene ke sebuah asrama wanita. Ada seorang gadis yang menceritakan kisah biarawati kepala buntung. Konon katanya, dahulu ada seorang biarawati yang sangat taat pada Tuhannya. Dia sering sekali beribadah ke gereja, gak pernah absen sama sekali. Pokoknya sering banget lah datang ke gereja. Berdoa, dan berdoa. Saking taatnya, dia sampai dijuluki sebagai kekasih Tuhan. Suatu hari, si biarawati ini mencintai orang luar gereja. Mencintai orang lah intinya. Bukannya meminta ampun pada Tuhan, dia malah sering banget main piano di gereja tanpa berhenti supaya suaranya terdengar keluar dan ada yang mau menerima cintanya. Dia semakin terlarut, dan terus terlarut. Kemudian permintaannya dikabulkan. Namun setelah dikabulkan, biarawati ini semakin kehilangan imannya. Yang tadinya taat beribadah, gak pernah bolong, sekarang beda lagi ceritanya. Sampai-sampai kemudian dia merasa bersalah telah mencintai selain Tuhan dan menyebutnya dengan cinta terlarang. Ujung-ujungnya apa? Dia bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri, dan meskipun kepalanya udah buntung, dia masih sempat memainkan pianonya dengan horor. Mitosnya, bila seseorang datang ke sana sendirian, kemudian menyayat telapak tangannya dan menaruh setangkai bunga mawar di atas piano, maka keinginan orang tersebut akan terkabul. Setelah terkabul, dia harus datang kembali ke gereja tepat pukul 3 malam untuk menyanyikan nyanyiannya sampai selesai. Kalau tidak selesai, maka dia akan mati. Mending jadi perawan tua daripada nyari jodoh udah kayak uji nyali begini, kata salah satu temennya yang mendengarkan. Haha, kalau dipikir-pikir bener juga sih kata dia, cari jodoh jalur uji nyali. Si cewek ini cerita-cerita sambil ngelirik pasangan lesbi yang ada di seberang sana. Kelihatan kayak cowok-cewek kan? Enggak, sebenarnya mereka ini cewek-cewek. Jadi ceritanya Cam dan Mei ini pacaran. Mereka berdua ini adalah pasangan lesbi. Jangan ditiru ya adik-adik. Pada suatu hari karena Cam penasaran mengenai mitos itu, dia datang sendirian ke gereja tua dan mendapatkan beberapa teror mengerikan. Bahkan dia melihat mayat temannya berada dalam piano. Sambil ketakutan, dia berlari menuju Mei kekasihnya. Dan karena Mei merasa kayak penasaran juga atau merasa kayak kok kamu percaya sih sama mitos itu, kemudian mereka berdua akhirnya masuk ke sana sambil memainkan piano. Tiba-tiba si cewek tukang cerita kemarin datang. Ternyata mereka bertiga ini terjebak di dalam cinta segitiga.
Mei hanya dimanfaatkan untuk membalaskan dendamnya kepada Cam karena Cam ternyata mantannya si cewek tukang cerita ini. Untuk membalaskan dendamnya, dia menyuruh Mei pura-pura jatuh cinta dengan Cam, padahal sebenarnya Mei ini pacarnya si cewek tukang cerita ini. Ending yang sangat membagongkan. Gak lama setelahnya, mereka malah harus menghadapi teror biarawati yang datang. Si cewek dan Mei ketahan sementara Cam harus menyelesaikan not terakhirnya supaya kutukan berakhir. Namun naas, Cam gak bisa menyelesaikannya hingga berujung kepalanya dipotong. Sementara si cewek hanya bisa diam terpaku di sana melihat kejadian itu. Di sisi lainnya, Mei malah kabur duluan pakai mobil. Sampai kemudian dia meninggal dunia karena dihantui oleh sang biarawati. Nah, mobilnya si Mei inilah yang menyebabkan kecelakaan Koi mantannya Rang di cerita pertama tadi. Jadi saling berkaitan. Dan kenapa yang mati hanya Mei dan Cam? Karena ternyata Cam sebelumnya sudah melakukan mitos itu dan memohon supaya Mei mencintainya. Nah, setelah dikabulkan, Cam tidak menyelesaikan lagunya dengan benar sehingga dia dan Mei harus mati, sesuai perjanjian. Tapi si cewek tukang cerita ini nggak mati, malah dia yang jadi saksi mata bahwa mitos ini beneran nyata. Kemudian, cerita ini pun tamat. Cerita yang ketiga judulnya adalah Sesajen, tapi aku bingungnya. Unsur sesajen pada cerita ini tuh aku nggak nemu. Apa akunya yang kurang paham? Tapi ya udahlah ya. Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Setelah selesai dengan cerita biarawati, istrinya Pak Bos tiba-tiba datang membawa makanan. Pak Bos yang dari tadi belum makan nungguin Tar nggak pulang-pulang. Dia memutuskan makan makanan yang dibawakan oleh istrinya. Tiba-tiba, Mot yang lagi sendirian di sana melihat berita kecelakaan mobil. Yang terlihat itu adalah mobilnya Bu Juju, istrinya Pak Bos. Pas dilihat Bu Juju udah gak ada, alias dia udah pergi ke kamar. Mot kemudian nyamperin Pak Bos yang ternyata dia malah jatuh dari kursi. Setelah cukup lama, dia tiba-tiba bangun dengan mengatakan kalau jatuhnya hanyalah pura-pura. Bahwa sebenarnya Pak Bos juga menyadari kalau istrinya sepertinya sudah meninggal dan yang pulang tadi adalah arwahnya. Di cerita ketiga ini lumayan konyol menurutku. Mereka ketakutan dong, ditambah Bu Juju kelakuannya sangat absurd. Dia mati tapi kayak nggak mau pisah dengan suaminya. Dan mereka berdua harus mendapatkan teror-teror yang sangat awkward sekali dari Bu Juju. Saking takutnya diikutin, Bu Juju sampai ditendang dari tangga. Bahkan Bu Juju masih sempat-sempatnya nangis karena mengetahui kalau suaminya selingkuh dan dia sekarang lagi duduk melas di depan rumah diguyur hujan. Konyolnya Pak Bos juga akan membakar uangnya agar Bu Juju bisa memakainya di alam goib karena kasihan seperti gembel. Nah di sini Bu Juju marah karena nggak terima dianggap sudah meninggal. Setelahnya Pak Bos dan Mut merasa bersalah karena tadi sudah menendangnya dari tangga. Ternyata setelah ditelusuri, mobil kecelakaan milik Bu Juju itu bukan Bu Jujunya yang kecelakaan, tapi gara-gara dia kalah main judi. Mobilnya jadi taruhan dan dibawa sama mbak-mbak lontaiti ini. Jadi, mbak-mbaknya itu yang kecelakaan. Gak lama setelahnya, ini disingkat aja ya guys. Tar datang, Tar lama banget beli makanan gitu aja, gila. Dia masuk ke rumah tanpa menghiraukan mood Bu Juju dan Pak Bos yang di situ. Ngelihat Tar hanya diem aja. Mereka bertiga malah mengira kalau Tar lah yang sudah mati dan itu tadi adalah arwahnya. Sampai-sampai mereka sembunyi di dalam ruangan, bahkan sampai repot-repot menutupinya dengan kardus. Kemudian Mut pun ngomong itu hanya akan merepotkanmu. Nah, gak lama dari itu Tar malah membakar semua barang imitasi yang ada di rumah termasuk uangnya juga dan bilang sesuai pesanmu Mut, ketika mati kamu ingin semua barang-barang dan uang ini dibakar maka aku akan mengabulkannya. Nah bingung banget dong, ternyata Mut udah mati. Absurd banget kan setelah dipahami Mut mati karena menjemput Bu Juju yang mobilnya kerampas. Kemudian mereka berdua kecelakaan. Jadi Bu Juju dan Mut udah mati.
Dan ternyatanya lagi nih, Pak Bosnya juga udah mati. Matinya karena saat makan dia keselak atau apa sampai jatuh gubrak dan meninggal. Mereka bertiga nggak sadar kalau mereka ini udah mati. Capek deh. Karena tadi mobil dan uang udah dibakar sama Tar, ditujukan untuk Maud. Di alam goib pas mau jadi setan dia malah kaya dong. Dan Pak Bosnya serta Bu Juju malah nggak punya apa-apa. Konyol banget kan? Entahlah, Thailand apa mempercayai ya misal si A mati, barang-barangnya dibakar, maka barang-barang itu akan ketransfer ke alam goib. Nah, di Thailand sering banget film-filmnya kayak gitu, terutama horor. Kayak yang Oh My Ghost kan juga gitu tuh. Kita skip di bagian mereka bertiga udah mati, sekarang Tar sendirian kan. Tiba-tiba dia mendapat SMS misterius dari Rang, si geng motor itu. Dia kaget banget sambil membakar rumahnya si bos karena orang-orangnya udah pada mati. Dan tiba-tiba dia udah di alam goib aja setelah melihat mayatnya sendiri mati gosong ngejengkang gak jelas begini. Gak lama setelahnya datanglah si Rang bersama Koi yang lagi-lagi ceritanya masih ada sangkut pautnya sama yang sebelum-sebelumnya. Dikira setelah mati bakal ada kehidupan semi dunia, tapi alam goib gitu kah? Lucu sekali. Anyway, film pun tamat. Seperti di 3AM yang pertama, cerita pertama kedua ngeri-ngeri tegang, sementara di cerita ketiga kayak ngelawak bikin filmnya kan. Oke guys, aku rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga menghibur kegabutan kalian dan semoga suka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.